Petugas mengamankan 20 orang pekerja dan puluhan unit komputer jinjing, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip bekas narkoba, serta alat hisap sabu. Modus yang digunakan kelompok scammer jaringan internasional ini melakukan penipuan melalui aplikasi kencan daring. Guna menarik perhatian korban, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dengan memasang foto anonim dan kemudian menjalin hubungan emosional hingga korban percaya. Selanjutnya, mereka mengajak para korban berinvestasi di situs palsu dengan dijanjikan keuntungan sebesar 45%. Sasarannya adalah kaum wanita mapan warga negara asing yang berprofesi sebagai dokter serta pengacara. Dan dari hasil tes urin, 8 pelaku diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini menggunakan modus untuk meraih keuntungan dengan mencoba untuk mengelabui korbannya, seolah-olah pelaku ini adalah orang yang memiliki usaha di bidang dropshipper. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap AJJ yang diduga berada di luar negeri. Sementara untuk 20 tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga diterjang banjir bandang akibat luapan Sungai Sebalo di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Petugas BPBD Kabupaten Bengkayang kesulitan mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir akibat kencangnya arus. Proses pencarian 2 korban tanah longsor sempat diwarnai longsor susulan yang membuat tim gabungan bergegas menyelamatkan diri. Musibah tanah longsor yang menewaskan 2 warga di Kabupaten Bungun Mas, Kalimantan Tengah terjadi pada Rabu pekan lalu. Hai Sobat Malam, Buletin iNews Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan dan inilah berita selengkapnya. Momen seorang pengendara motor dihadang mobil patroli polisi terekam kamera ponsel pengendara lain di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Meski sudah diperingatkan dan laju kendaraannya ditutup polisi, namun pria pengendara motor ini berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Setelah terpepet, pengendara motor yang diketahui bernama Ahmad Yusuf ini akhirnya memilih berhenti. Polisi kemudian memberikan surat tilang kepada warga Bubutan, Surabaya tersebut. Sebelumnya, petugas patroli jalan raya dari unit PJR 8 Polda Jawa Timur memergoki Ahmad Yusuf nekat berkendara di jalur cepat khusus roda 4 di atas jembatan Suramadu, Bangkalan. Polisi rutin berpatroli di atas jembatan Suramadu, mengantisipasi pelanggaran lalu lintas dan tindak kriminalitas jalanan. Kejadian belakangan ini yang cukup viral yaitu adanya benang layangan dan senar pancing yang ditinggalkan oleh pemancing. Kami akan melakukan patroli ini secara terus-menerus, secara rutin, bergantian dengan dari Satlantas Polres Bangkalan dan Satlantas dari Polres Kota 3. Begitu, Pak. Selain dari unit PJR Jatim 8 Suramadu, patroli rutin bergantian dengan pihak Satlantas Polres Bangkalan dan Polres KPP Perak Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Ditegur petugas malah marah, padahal merokok di area SPBU sangat berbahaya. Petugas SPBU di Jalan Dinoyo, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur dikeroyok 7 orang pria gara-gara memperingatkan seorang pria yang merokok di area SPBU. Kejadian berawal saat korban bernama Aziz melarang pengendara mobil merokok di dekat area pengisian bahan bakar saat hendak ke toilet SPBU. Tak terima ditegur, adu mulut pengendara dan korban tak terhindarkan hingga berujung aksi saling pukul. Beberapa petugas SPBU yang menyaksikan kejadian langsung melerai pertengkaran tersebut. Akibatnya korban mengalami luka di pelipis, kepala bagian belakang, bibir berdarah, dan lebam di bagian mata sebelah kanan.
habis itu setelah kejadian tersebut orangnya kayaknya nggak terima, soalnya apa, kita dari teman-teman SPB juga kan bisa dikira beliaunya kita itu ngeroyok dia, Padahal enggak ya? padahal dari teman-teman juga itu bisa antara saya sama bapaknya tersebut. Iya. Atas peristiwa yang dialaminya, korban langsung melaporkan ke Mapolsek Tegalsari, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Berlagak sok jagoan, preman pasar ini mengamuk di sebuah konter pulsa di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku emosi lantaran pemilik konter menolak memberikan uang jatah preman sebesar Rp100.000. Dalam aksinya, pemuda ini juga melempar sejumlah barang dan mengacak-acak isi toko. Preman pasar tersebut juga mengancam pemilik konter karena diduga telah melaporkan aksi pembalakan dirinya ke pihak berwajib. Setelah rekaman videonya viral di media sosial, polisi bergerak cepat meringkus preman pasar yang meresahkan pedagang di Pasar Jombang. Pelaku yang diketahui bernama Dika Herlangga ini ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Saat ditangkap, pelaku melakukan perlawanan dan berusaha kabur hingga diberikan tindakan tegas oleh petugas. Polisi mengimbau masyarakat apabila mendapat perlakuan serupa, segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi call center kepolisian di 110. Di rumahnya Al Mukarram, dan Agus. Nih bayinya nih. Belasan emak-emak ini berkerumun melihat kondisi bayi di halaman Pondok Pesantren Darussalamah As-Salimah di Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya, bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan santri tergeletak di sebuah etalase di depan pondok pesantren. Bayi malang tersebut terbungkus kantong kertas dan ditemukan santri saat mereka melakukan aktivitas rutin bersih-bersih. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi sehat dengan tali ari yang masih menempel dan diduga baru sepekan dilahirkan. Ade, seorang saksi mengatakan pelaku mengenakan atribut ojek online sambil membawa tas berwarna hitam, lalu meletakkannya di atas etalase pondok pesantren. Paper bag warna hitam, tapi dalamnya ada pampers, ada baju, ada ambet, komplit sih. Kira-kira umur berapa ini? Perkiraan 1 minggu kali karena masih tali pusernya masih ada, belum copot. Biasanya kan itu baru 1 mingguan ya, baru copot biasanya kalau Cowok cewek, Bu? puser. Cowok cewek? Cowok. Setelah dievakuasi, bayi laki-laki tersebut dibawa petugas Babinsa dan Binamas ke Puskesmas Legok untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Petugas mengamankan 20 orang pekerja dan puluhan unit komputer jinjing, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip bekas narkoba, serta alat hisap sabu. Modus yang digunakan kelompok scammer jaringan internasional ini melakukan penipuan melalui aplikasi kencan daring. Guna menarik perhatian korban, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dengan memasang foto anonim dan kemudian menjalin hubungan emosional hingga korban percaya. Selanjutnya, mereka mengajak para korban berinvestasi di situs palsu dengan dijanjikan keuntungan sebesar 45%. Sasarannya adalah kaum wanita mapan warga negara asing yang berprofesi sebagai dokter serta pengacara. Dan dari hasil tes urin, 8 pelaku diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini menggunakan modus untuk meraih keuntungan, meraup keuntungan dengan mencoba untuk mengelabui korbannya, seolah-olah pelaku ini adalah orang yang memiliki usaha ya di bidang dropshipper. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap AJJ yang diduga berada di luar negeri. Sementara untuk 20 tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Terduga pelaku pencurian ternak sapi milik warga tidak berkutik saat diringkus Satuan Resmob Polres Pangkep. Pelaku yang saat itu hendak melarikan diri lewat pintu belakang digagalkan polisi dengan cara menobrak pintu rumah pelaku. Setelah berhasil diamankan, 4 pelaku lainnya juga diringkus di tempat yang berbeda saat mereka tengah tertidur nyenyak. Kelima pelaku ini merupakan komplotan pencurian ternak sapi milik warga di Desa Parengreng, Segeri, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari tangan para pelaku disita barang bukti berupa sebilah parang dan 1 ekor sapi. Sementara 1 ekor lainnya telah dipotong dan dijual di Pasar Sentral Pangkajene. 2 ekor hewan ternak yang berada di bawah kolon rumah korban, yang saat ini pelaku kita sudah amankan sebanyak 5 orang. Ada 2 orang selaku memang pemetik, yang kedua perannya turut membantu, dan 1 lagi 480 kita sudah amankan. Kini seluruh pelaku telah diamankan di Mapolres Pangkep untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Puluhan sepeda motor yang sedang konvoi ini merangsek masuk ke dalam area SPBU di Jalan Tritura, Medan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar yang diduga geng motor ini ternyata kabur dari kejaran seorang polisi yang sedang melintas di lokasi saat para pelajar tawuran. Polisi terus memburu para pelajar, bahkan beberapa di antaranya sempat terjatuh saat hendak kabur. Salah seorang pelajar yang terjatuh diamankan polisi, berikut senjata tajam yang dibawanya. Kan anak sekolah tawuran gitu. Tawuran ya? Sajam. Ya. Ada sajam juga ya? Iya. Terus Bang ada polisi yang ngejar Bang ya? Ada Bang, ada. Nah, ada yang ketangkap Bang dari video itu Bang? Ada 1 orang. 1 orang. Pegawai SPBU menyebut jika kawasan ini kerap dilintasi gerombolan geng motor dan tak jarang tawuran pecah di lokasi tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir luapan dari Sungai Sebalo di Kecamatan Bengkayang, Kalimantan Barat menerjang permukiman warga. Akibatnya ratusan rumah di Jalan Swadaya dan komplek perumahan yang berada di dekat sungai terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga yang terjebak pun terpaksa dievakuasi petugas BPBD Kabupaten Bengkayang. Menurut warga, banjir bercampur lumpur ini datang secara tiba-tiba akibat intensitas curah hujan yang terjadi di Kabupaten Bengkayang. Namun banjir kali ini merupakan yang terparah yang pernah terjadi. Kalau untuk banjir dengan intensitas hujan tinggi seperti ini sudah sering terjadi. Di BTN ini ya Bang ya? BTN ini ya, BTN SMK. Nah, ini diakibatkan karena mungkin dari batang sungai yang ada di sini ini sudah mulai menyempit. Harapan kami warga di BTN ini semoga pemerintah bisa menormalisasi sungai, mengeruk atau semacamnya. Banyak rumah warga yang... Sementara itu, berdasarkan data petugas BPBD, ada 11 kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang terdampak banjir. Petugas BPBD Bengkayang mengimbau masyarakat selalu waspada dan segera mengungsi jika luapan banjir semakin tinggi. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Sekarang ada lumba-lumba terdampar di Pantai Pangandaran. Warga di kawasan Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat terpaksa harus berjibaku guna menyelamatkan sejumlah lumba-lumba yang terdampar di kawasan pantai tersebut hari Senin. Lumba-lumba tersebut terlihat tidak bisa meninggalkan pantai tempat mereka terdampar sehingga harus dibantu warga agar bisa kembali ke habitatnya. Tidak diketahui persis mengapa hewan mamalia itu sampai tersesat ke kawasan pantai hingga terjebak di pesisir. Namun warga terus berusaha menyelamatkan hewan cerdas itu agar bisa tetap hidup dan kembali ke alamnya. Wah, terima kasih ya orang-orang baik. Kelinci Sumatera guys. Sejumlah warga secara tidak sengaja menemukan hewan langka yang awalnya diduga telah punah di hutan Sumatera. Seekor kelinci berwarna belang bernama latin Nesolagus nesceri yang merupakan kelinci asli Indonesia berhasil ditemukan. Satwa yang dilindungi sejak tahun 1972 itu sudah sangat jarang bisa ditemui oleh manusia.
Wah, semoga lestari selalu ya kelinciku. Hai. Kondisi Papanayan di tanggal 27 bulan 1 2020. Libur panjang pekan ini ditandai dengan membludaknya wisatawan yang mengunjungi Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Seperti yang terlihat pada hari Senin, antusiasme pengunjung ditandai macetnya kendaraan wisatawan yang hendak masuk ke lokasi. Wah, mau liburan malah kena macet. Kemacetan juga tampak di jalan raya menuju kawasan wisata Ciwidey, Jawa Barat, di mana ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tampak tidak bergerak. Wah, ini sih udah kayak di puncak. Mau healing, malah jadi pusing. Nah, yang pada healing keluar kota, harap tetap waspada dan terus kontrol rumah Anda yang ditinggalkan. Di Depok, Jawa Barat, rekaman CCTV memperlihatkan aksi kawanan pencuri yang memasuki salah satu rumah warga di Jalan Musola Animah, Jatimulya, Cilodong. Pelaku yang membawa benda seperti pistol tampak leluasa di dalam rumah yang ditinggal pemiliknya keluar kota. Ternyata pelakunya nggak cuma satu. Ada 4 pelaku, 2 berjaga di luar dan 2 lainnya masuk ke dalam rumah dan menguras harta korban. Beruntung, aksi pelaku diketahui warga hingga akhirnya keempat pelaku melarikan diri. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian setempat. Waduh, yang namanya maling jangan dikasih kesempatan deh. Seorang pria paruh baya diamankan sejumlah petugas SPBU di Kota Mana, Bengkulu Selatan, Bengkulu. Pria tersebut diduga telah mencuri uang dari laci SPBU dan melarikan diri ke arah permukiman warga. Beruntung, petugas SPBU segera mengejarnya dan mengamankan pelaku. Duh, Pak, kalau benar nyuri, malu dong sama umur. Rekaman video menunjukkan seorang pedagang telur gulung yang diborong Wali Kota Solo Teguh Prakosa saat berlangsungnya Grebek Sudiro hari Minggu. Saat dagangannya habis diserbu warga, pedagang itu pun menagih bayaran mencapai Rp800.000. Ia berkilah jualannya yang dihargai Rp10.000 per porsi habis diambil warga hingga mencapai 80 porsi. Wali kota yang niatnya menolong pun terkejut karena jumlah porsi jualan si pedagang jika dihitung-hitung tidak mencapai 80 porsi. Tak hanya wali kota saja yang kaget, warga dan semua yang ada di panggung juga bingung, termasuk Pak Dandim. Akhirnya Bapak Wali Kota pun menambah bayaran si pedagang, tapi bukan harga sebagaimana yang diminta sebelumnya. Wah mas, kalau cari untung ya harus tetap yang jujur dong, biar halal rezekinya. Seorang penjaga warung nyaris jadi korban pembeli yang berniat jahat. Saat sang pedagang dibuat sibuk dengan barang yang akan dibeli, si pembeli berusaha melongok ke bagian laci hendak mencari sesuatu. Namun aksi ini ketahuan oleh sang pedagang yang menegurnya dan meminta tidak mengulanginya. Pembeli itu pun akhirnya pergi dengan wajah malu. Depok sepertinya masuk dalam zona darurat sampah nih. Lihat saja, gunungan sampah di TPA Depok ini sudah melewati atap rumah warga dan semakin mengkhawatirkan. Ayo dong pejabat terkait, cari solusi tepat nih untuk menangani sampah. Sebuah armada ekspedisi mengalami perlakuan tidak mengenakan saat proses pendistribusian ke Banjaran, Kabupaten Bandung. Mereka diintimidasi sejumlah oknum yang mengaku-ngaku dari Organda. Sejumlah oknum yang lebih mirip preman itu mencegat armada ekspedisi, bahkan terlihat beberapa di antaranya berupaya menggedor-gedor kaca mobil. Semoga petugas segera bertindak ya, jangan lama-lama dibiarkan, sangat meresahkan soalnya. Yang diangkut dijarah semua dan sebuah mobil pick-up yang mengangkut durian terguling akibat kecelakaan tunggal di Kampung Banjarmasin, Waikanan, Lampung. Seluruh muatan durian yang tercecer di lokasi dijarah warga sekitar. Bahkan uang tunai 1,5 juta dan STNK milik sopir juga diambil. Polisi yang bertugas di lokasi segera melakukan evakuasi. Namun aksi penjarahan sudah terjadi sebelum polisi tiba.
Ini sih bukan penjarahan namanya, tapi tepatnya perampokan, sekalian ngambil durian. Salah satu penyakit pengendara motor adalah tidak menoleh ke belakang atau melihat spion saat belok atau pindah jalur. Kondisi ini membuat orang lain kesal karena bisa menimbulkan kecelakaan. Seperti yang dialami salah seorang pengendara motor ini. Ia tidak melihat spion saat hendak berbelok hingga dihajar motor lain yang ada di belakangnya. Berkat kepedulian warga, sejumlah benang layangan yang menjuntai di area jembatan Suramadu berhasil diamankan sebelum memakan korban. Bagi yang melintas di wilayah Suramadu, tetap hati-hati ya. PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui anak usahanya MNC Life perluas akses perlindungan melalui program Treasury Hunt berburu angpau emas yang diselenggarakan bersama Treasury. Program ini memberikan penawaran berburu hadiah dengan manfaat investasi emas digital yang aman serta proteksi asuransi dari MNC Life. Berburu angpau emas juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat pentingnya investasi dan perencanaan. Agar kita bisa investasi emas dengan cara yang lebih menyenangkan, terutama buat kalian para Gen Z dan juga millennials untuk jangka panjang, untuk melindungi masa depan kita. Dan ini erat kaitannya dengan kerjasama kita dengan MNC Life, di mana kita ada banding dengan paket asuransi. Dan tentunya kita bisa melindungi masa depan kita dengan cara yang menyenangkan. Melalui aplikasi Treasury, masyarakat dibantu memiliki emas fisik secara digital dan menambah saldo emas untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sebagai bagian dari literasi keuangan, kami mendukung Treasury dalam program terbarunya Treasury Hunt. Kami memberikan perlindungan asuransi untuk transaksi dan pengiriman emas. Program yang berlangsung dari 22 Januari hingga 2 Februari 2025 ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memahami pentingnya memandukan investasi dan proteksi untuk perencanaan masa depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Ainus melaporkan.